Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Kali ini Mimin akan ngebahas salah satu film yang berjudul For Brother. Film ini bercerita tentang pembalasan dendam dari 4 kakak beradik yang diangkat menjadi anak oleh wanita lansia yang sudah tua renta. Mengetahui orang tua angkat mereka telah dibunuh oleh 2 orang pria, keempatnya lantas tak tinggal diam dan siap untuk melakukan aksi balas dendam kepada anggota geng tersebut agar sang ibu dapat tenang di alam sana. Lantas bagaimana keseruan film ini? Oke, tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Adegan dimulai dengan menggambarkan Evelyn sedang marah pada anak angkatnya karena dia tertangkap mencuri sebatang coklat. Evelyn memberikan pelajaran kepada anak tersebut dan meminta kasir toko untuk menghubungi polisi untuk menangkapnya. Anak itu mulai merasa takut karena tidak ingin dipenjara dan Evelyn mengajaknya untuk bertanggung jawab atas perbuatannya. Akhirnya anak itu meminta maaf dan berjanji tidak akan mencuri lagi. Evelyn kemudian memutuskan untuk memaafkannya dan mengizinkannya pulang. Namun saat dia sedang memilih daging kalkun, 2 orang bersenjata dan bertopeng tiba-tiba muncul di toko. Teriakan Evelyn ternyata terdengar oleh para perampok dan dia ditangkap dan ditembak mati. Setelah tragedi pembunuhan itu, hampir seluruh warga Detroit bergabung dalam pemakaman untuk menghormati Evelyn karena mereka mengenal baik sikap baik hati yang selalu dia tunjukkan. Kemudian, adegan beralih ke petugas polisi yang mulai mengumpulkan 4 anak angkat Evelyn secara berurutan. Yang pertama, Bobby Mercer. Bobby Mercer, anak angkat Evelyn yang dikenal sangat kasar dan terlibat dalam dunia kriminal, adalah yang pertama dijemput. Ia bahkan terlibat dengan sejumlah penjahat. Dilanjutkan dengan Jerry Mercer, seorang pria yang memiliki reputasi baik dan tak pernah terlibat dalam kegiatan kriminal. Kemudian ada Jack Mercer, anak angkat termuda yang terlihat sangat naif. Namun saat anggota polisi bernama Green menyebutkan hanya 3 anak, rekannya yang bingung akhirnya dijelaskan oleh Green bahwa anak ketiga Evelyn bernama Angel. Angel adalah seorang bandar berbahaya yang sangat dihormati oleh beberapa kelompok geng. Ia tidak akan hadir dalam acara pemakaman. Setelah upacara pemakaman selesai, mereka memutuskan untuk berkumpul lagi di rumah ibu angkat mereka. Saat Bobby membuka pintu, tiba-tiba seseorang sudah berada di sana sejak lama. Dan ternyata itu adalah Angel. Mereka akhirnya bersalaman dan mulai berbicara. Bobby kemudian mengambil alih ke pemimpinan rumah, mengatur kamar-kamar yang akan diisi oleh adik-adiknya. Sementara dia akan menghuni kamar yang dulu milik Evelyn. Ketika mereka mulai menempati kamar-kamar masing-masing, perasaan kesedihan yang sangat mendalam muncul, terutama bagi Bobby. Mungkin saat orang-orang melihatnya di acara pemakaman, mereka mengira dia tegar. Tetapi ketika dia berada di rumah ibunya, kenyataannya dia menangis dengan terseduh-seduh. Setelah dia selesai menangis, Bobby mendekati adik bungsunya, Jack. Dia mengajak Jack keluar dan mengumpulkan semua orang di ruang makan. Setelah semua orang berkumpul, tiba-tiba Jerry memiliki ide untuk memasak kalkun sebagai penghormatan kepada ibu mereka. Akhirnya Jerry pergi berbelanja sementara Angel meminta izin untuk keluar sejenak. Meskipun saudara-saudaranya tahu apa yang biasanya dilakukan oleh Angel pada malam seperti itu. Angel membantah dan berkata bahwa dia tidak akan bertemu dengan wanita malam ini. Namun, tiba-tiba adegan berubah dan menunjukkan Angel sedang melarikan diri dengan seorang wanita dari sebuah rumah. Mereka terlihat sedang berusaha menghindari sebuah mobil yang mengejar mereka berdua. Pagi harinya, mereka kembali berkumpul di meja makan, menikmati hidangan daging kalkun yang telah disiapkan. Setelah selesai berdoa, mereka mulai menikmati hidangan. Ketika masing-masing anak sedang menyantap makanannya, pandangan mereka tertuju pada kursi yang kosong, yang dulu sering diduduki oleh ibu mereka. Jack, Angel, Jerry, dan Bobby terlihat sedang mengenang bagaimana ibu mereka seringkali memarahi mereka dan memberikan peringatan terhadap perilaku mereka masing-masing. Ketika perasaan sedih dan kerinduan terus menghampiri, Bobby akhirnya mengajak semua adiknya untuk bermain bola ski, seperti yang sering mereka mainkan dahulu.
Kemudian mereka bertemu dengan salah satu pengacara Evelyn untuk mengambil bagian warisan yang diberikan oleh ibu mereka. Pengacara itu memberikan sebuah kotak yang berisi akte kelahiran milik Jerry dan Jack. Namun terasa aneh karena tidak ada akte kelahiran milik Bobby dan Angel. Selain itu terdapat juga sejumlah uang yang langsung dibagikan oleh Bobby kepada saudara-saudaranya. Harta warisan dari ibu mereka dibagi secara adil di antara mereka. Setelah itu, mereka memutuskan untuk pergi ke sebuah bar untuk bersantai dan menikmati sebotol minuman. Tanpa disangka, salah satu kenalan mereka di bar memberikan informasi tentang seorang saksi yang menyaksikan kejadian pada malam ibu mereka terbunuh. Namun Jerry yang merupakan sosok yang baik hati memutuskan untuk tidak ikut dalam pembicaraan tersebut dan meninggalkan meja. Kemudian Bobby, Jack, dan Angel segera menyiapkan sejumlah senjata dan berangkat menuju lokasi di mana saksi hidup ibu mereka berada. Begitu mereka sampai di sana, keluarga Mercer tampil dengan cara yang mengacaukan situasi. Mereka berpura-pura menjadi petugas polisi dan kemudian melanjutkan perjalanan menuju pencetus pesta tersebut. Tanpa banyak kata, mereka langsung melakukan tindakan kekerasan terhadapnya. Bobby juga memasukkan benda ke dalam mulut orang itu, memaksa dia untuk mengungkapkan sesuatu. Pria berkulit hitam yang kurang paham dengan keadaan tersebut akhirnya mengungkapkan bahwa tidak ada saksi mata yang melihat kejadian itu, mengingat lampu-lampu di lapangan basket telah mati sejak pukul 10 malam. Kemudian, Bobby memeriksa jamnya dan memutuskan untuk membuktikan kebenaran perkataan pria itu. Namun ternyata lapangan basket masih terang meskipun jam telah menunjukkan pukul 10. Namun tiba-tiba lampu di lapangan basket mati secara tiba-tiba. Pria itu masih belum puas dengan petunjuk yang baru saja mereka peroleh. Akhirnya mereka memutuskan untuk mengunjungi supermarket pada hari berikutnya. Mereka berbicara dengan pemilik supermarket dan bahkan meninjau rekaman CCTV yang menampilkan momen saat Evelyn dibunuh. Saat melihat rekaman CCTV tersebut, anak-anak Evelyn itu melepaskan air mata dan tak dapat menahan emosi saat menyaksikan kekejaman saat Evelyn tewas. Kemudian sang pemilik supermarket menjelaskan bahwa setelah kejadian pembunuhan, polisi berbicara cukup lama dengan seorang pria berkulit hitam dan rambut afro yang tengah bersama anjingnya. Pria tersebut ternyata merupakan seorang pemain basket. Bobby segera membawa adik-adiknya menuju lapangan basket indoor tempat sedang berlangsungnya pertandingan. Dengan penuh keberanian, Bobby memasuki tengah lapangan, menghentikan permainan, merebut bola, dan kemudian menarik keluar senjata. Ia menjelaskan bahwa ia tengah mencari seorang pria yang diduga menjadi saksi dalam kasus pembunuhan ibunya. Ketika Bobby mengungkapkan tujuannya, tiba-tiba seorang pria tampak ketakutan dan bergegas keluar dari tribun. Keberuntungan berpihak pada Jack yang segera mengejar pria itu. Akhirnya dengan bantuan Angel yang membuat perangkap, mereka berhasil menangkap pria yang dicari. Setelah pria itu tertangkap, Jack memberi isyarat kepada Bobby untuk menghentikan kekacauan. Bobby mengucapkan "Assalamualaikum" saat hendak pergi, menandakan akhir dari situasi itu. Kemudian, pria tersebut dibawa ke sebuah ruangan untuk diinterogasi. Dalam keadaan ketakutan, pria itu mengakui bahwa pria yang dicari oleh keluarga Mercer adalah sepupunya, yang bernama Damian. Bobby mengucapkan terima kasih pada pria tersebut dan mengizinkannya untuk kembali menikmati pertandingan. Sementara keluarga Mercer bergegas menuju kediaman Damian untuk melanjutkan interogasi. Ketika keluarga Mercer sedang menunggu Damian, tiba-tiba Jack menemukan Damian. Bobby segera keluar dari mobil dan mengarahkan senjatanya ke arah Damian. Terjadilah aksi kejar-kejaran yang memaksa Bobby untuk mengejar Damian. Namun ketika Bobby hendak menghentikan Damian, ia malah harus berhadapan dengan dua anjing ganas yang dilepaskan oleh Damian. Dalam keadaan darurat, Bobby meminta bantuan dari Angel. Sementara itu Damian berusaha melarikan diri melalui jendela dengan merangkai tali. Akibatnya, Damian pun terjatuh tanpa daya dari ketinggian. Sementara itu, keluarga Mercer segera mengajukan pertanyaan tentang pembunuh ibu mereka. Pada awalnya, Damian menolak untuk memberikan informasi apapun dan justru berusaha merahasiakan kasus pembunuhan itu. Namun, Bobby mengancam akan meninggalkan Damian dalam keadaan terlantar di tengah salju, dengan kakinya patah dan tulang keluar jika Damian tidak bekerja sama.
Melihat ancaman tersebut, Damian akhirnya mau bicara. Tak lama setelah mereka berjalan, Damian tiba-tiba memanggil mereka dan mengatakan bahwa ia akan memberitahu lokasi di mana pelaku pembunuhan Evelyn berada. Setelah Damian memberikan informasi tersebut, ketiganya segera menuju ke sebuah bar. Begitu mereka sampai, seorang yang tengah menikmati minuman menyadari bahwa keluarga Mercer sedang mencari seseorang. Tanpa ragu, pria tersebut melancarkan serangan pertama terhadap keluarga Mercer. Bobby, Angel, dan Jack memutuskan untuk mengejar pria tersebut menggunakan mobil. Bobby meminta Angel untuk terus menembaki mobil musuh, dan beruntungnya tembakan dari Angel berhasil mengenai salah satu anak buah pria yang mencoba melarikan diri. Aksi kejar-kejaran akhirnya berakhir ketika Bobby berhasil menghentikan mobil musuh dengan menabrakannya. Mobil mereka terguling dan Bobby beserta Angel segera mengevakuasi pelaku pembunuhan ibu mereka. Tanpa ampun mereka menghajarnya hingga akhirnya ia meninggal dunia. Sementara itu Jack hanya bisa terdiam melihat kedua kakak angkatnya melakukan aksi pembunuhan di depan matanya. Keesokan harinya ketika Bobby sedang dirawat oleh kekasih Angel, dua polisi tiba-tiba datang ke rumah mereka. Ternyata polisi tersebut adalah Green dan Fowler. Mereka segera mengajukan beberapa pertanyaan pada Bobby, termasuk mengenai luka di lengannya yang terlihat. Bobby memberikan alasan bahwa luka itu berasal dari saat bermain bola ski. Namun ketika Green memperlihatkan sebuah bukti berupa rambut Bobby yang ditemukan di antara dua mayat yang tewas tragis, Bobby tiba-tiba terdiam. Meskipun sempat terdiam, Bobby akhirnya mengklaim bahwa Green hanya menciptakan saksi palsu. Seperti yang pernah ia katakan kepada keluarga Mercer saat ibunya dibunuh. Akhirnya investigasi dihentikan dan Bobby berhasil terbebas dari tuduhan. Green dan Fowler pun meninggalkan rumah mereka. Bobby memutuskan untuk menggali lebih lanjut tentang petunjuk yang mereka dapatkan baru-baru ini. Kali ini investigasi yang dilakukan oleh keluarga Mercer hanya melibatkan Jack dan Bobby, karena Angel memiliki urusan pribadi dengan kekasihnya. Saat sedang bermesraan, tiba-tiba ada ketukan di pintu rumah mereka. Ternyata orang yang datang adalah perwakilan dari asuransi keluarga Mercer. Pria tersebut memberikan bukti yang menunjukkan bahwa salah satu anak angkat Evelyn, Jerry, telah membayar asuransi untuk saudaranya dengan jumlah yang sangat besar. Hal ini menimbulkan kecurigaan pihak asuransi, terutama karena mereka mengetahui bahwa Jerry menghadapi masalah keuangan akibat kebangkrutan dalam proyek miliknya. Angel benar-benar terkejut oleh temuan ini, karena ia tidak pernah menduga bahwa Jerry yang terlihat kaya selama ini. Sebenarnya ia sedang berjuang dengan kebangkrutan. Hal ini membuatnya curiga terhadap asal-usul uang yang digunakan oleh Jerry untuk membayar asuransi saudaranya. Sementara itu, Bobby berhasil menemukan sebuah kamera di tempat tinggal pembunuh ibunya. Di sisi lain, Angel mendapatkan informasi bahwa Jerry ternyata terlibat dalam kerjasama dengan seorang penjahat. Salah satu kenalan Angel menyarankan agar Angel bertemu dengan seorang dewan kota bernama Douglas, karena Douglas diketahui memiliki pengetahuan mengenai hubungan Jerry dengan pihak tersebut. Pada hari berikutnya, Angel membagikan informasi baru yang baru saja dia dapatkan. Dia bercerita tentang ketidaknormalan seputar Jerry yang mengungkapkan semua kecurigaannya terhadapnya. Angel kemudian meminta Bobby untuk menghubungi seorang tokoh ternama di Dewan Kota, Douglas, untuk menanyakan siapa yang terlibat dengan Jerry. Sementara itu, Angel sendiri akan menyelidiki informasi lain. Setelah Jack dan Bobby menyelesaikan urusan mereka, mereka bergegas pergi ke tempat di mana kantor Douglas berada. Sesampainya di sana, mereka menemui Douglas yang baru saja hendak meninggalkan kantor. Mereka mencoba bertanya mengenai pengetahuan Douglas tentang keterlibatan Jerry. Namun awalnya Douglas enggan memberikan jawaban dan mengabaikan mereka. Akhirnya Bobby memberikan pelajaran kecil dengan cara menyiram mobil Douglas dengan bensin dan mengancam akan menyalakan rokok. Douglas akhirnya menyerah, menurunkan jendela mobilnya dan mengungkapkan satu nama, yaitu Victor. Situasi semakin kompleks dan memanas ketika keluarga Mercer berusaha mengungkap konspirasi yang melibatkan saudara angkat mereka sekaligus pembunuhan ibu mereka. Sementara itu, Green malah menemukan hal yang mencurigakan pada rekannya, Fowler.
Green melihat rekaman dari kamera pengawas CCTV yang menunjukkan Fowler berbicara dengan seorang wanita bernama Evelyn. Namun Fowler sebelumnya mengatakan bahwa ia tidak tahu siapa Evelyn. Menarik. Scene berikutnya menggambarkan keluarga Mercer yang berkumpul di sebuah klub bowling. Di sana Angel berbagi informasi terbaru yang ditemukannya. Angel mengungkap bahwa Jerry rupanya telah meminjam uang dari beberapa orang. Salah satunya adalah seorang pria besar bernama Evander yang juga berada di tempat yang sama. Saat keluarga Mercer sedang membahas masalah Jerry, mereka tiba-tiba dikejutkan oleh kemunculan Jerry yang mendekati Evander dan memberinya sebuah amplop. Mereka curiga bahwa amplop tersebut mungkin berisi uang yang Jerry bayarkan untuk melunasi hutangnya. Akhirnya ketiganya mendekati Evander dan meminta amplop tersebut dikembalikan. Evander yang saat itu sedang bersama keluarganya akhirnya mengembalikan amplop itu tanpa ingin mengambil resiko lebih lanjut. Kemudian adegan beralih ke Douglas yang mendekati atasannya Victor untuk melaporkan kejadian yang baru saja dialaminya. Namun, kita sebelumnya telah mengetahui tentang kejadian tersebut dari cerita Evan. Victor menanyakan kepada Douglas apakah ia menyebutkan namanya di hadapan Bobby, meskipun awalnya Douglas berbohong. Victor dengan cepat mengetahui kebenarannya. Victor kemudian memerintahkan Douglas untuk berkumpul dengan anak-anak kecil di meja mereka. Setelah itu, Victor menyuruh anak-anak pergi ke atas bersama ibu mereka dan meminta Evan untuk menyiapkan sebuah pistol. Di situasi keluarga Mercer, setelah mereka mengetahui bahwa Jerry terlibat dalam tindakan korupsi, Bobby meminta Angel untuk mengajak Jerry datang ke rumah ibu mereka pada pagi hari. Terlihat bahwa Bobby sangat marah karena mengetahui bahwa adiknya telah korup. Keesokan harinya, ketika Jerry baru saja tiba, ia langsung dihadapi oleh kemarahan Bobby. Bobby bertanya mengapa Jerry menggunakan uang asuransi ibu sebesar $400.000 untuk menyewa pembunuh seperti Victor. Awalnya Jerry terdiam dan menerima pukulan dari Bobby dan Angel. Namun setelah ketegangan mereda, Jerry mengembalikan situasi. Ia mengajar Angel dan mengungkapkan bahwa sebenarnya ia tidak menyewa Victor sebagai pembunuh bayaran. Malah sebaliknya Jerry telah membantu saudara-saudaranya yang hilang setelah mereka berpisah. Jerry yang sendirian telah membiayai kehidupan ibu mereka, Evelyn. Ia telah mempertaruhkan seluruh uangnya untuk proyek yang sedang ia jalani demi menghidupi Evelyn dan membantu saudara-saudaranya kelak. Tiba-tiba Jack yang saat itu duduk mendengar ketukan pintu. Kejadian tersebut memicu emosi Jack, sehingga ia berusaha mengejar pria tersebut. Namun, saat Jack keluar dari rumah, pria misterius yang bertopeng itu tiba-tiba berbalik dan menembakkan senjatanya tepat ke dada sebelah kiri Jack. Tidak lama setelahnya, beberapa mobil tiba-tiba muncul dan sejumlah orang bertopeng keluar dari mobil tersebut. Mereka menembaki rumah keluarga Mercer. Jack yang tak berdaya hanya bisa terdiam di pinggir jalan sambil menahan rasa sakit yang luar biasa. Sementara itu, Angel, Jerry, dan Bobby berusaha membalas serangan sembari berlindung di dalam rumah. Untungnya, Bobby dan Angel berhasil membunuh beberapa orang dari mereka dalam pertempuran tersebut. Meskipun Jerry sebelumnya tidak pernah membunuh siapapun, situasi mendorongnya untuk menusuk seorang pria yang berusaha merangkak masuk melalui pintu belakang rumah mereka. Lalu Bobby dan Angel terus berjuang untuk melindungi diri mereka sendiri. Setelah semua anggota pria misterius itu berhasil dilumpuhkan, ketiganya mendekati Jack untuk memberikan pertolongan. Sayangnya, Jack sudah terlalu kehilangan banyak darah akibat pendarahan yang hebat, dan ia akhirnya meninggal dunia. Keluarga Mercer kembali harus merasakan kehilangan setelah sebelumnya kehilangan ibu angkat mereka sendiri. Setelah insiden itu, tidak lama kemudian polisi tiba, termasuk Green yang datang tanpa rekannya Fowler. Green dengan tegas menyatakan bahwa ia bertanggung jawab atas kematian semua pria misterius tersebut dan menganggap tindakan keluarga Mercer sebagai pembelaan diri. Ia pun berpamitan untuk menangani masalah seorang polisi korup, Fowler. Green akhirnya pergi ke sebuah klub biliar di mana ia bertemu Fowler sedang bermain biliar. Ketika Fowler memberikan peluang kepada Green untuk bermain biliar, Green memanfaatkan kesempatan ini dengan licik. Ia berlagak seolah tongkat biliarnya sedikit bengkok, dan tiba-tiba dengan cepat ia menghantamkan tongkat tersebut ke arah Fowler. Green kemudian merampas lencana polisi milik Fowler dan pergi tanpa jejak. Green terdiam sejenak, tetapi tiba-tiba Fowler menarik keluar pistolnya dan menembak Green hingga tewas.
Fowler kemudian berpura-pura melaporkan kejadian ini sebagai bagian dari penanganan kasus, mencoba menyesatkan pihak kepolisian bahwa kematian Green disebabkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Setelah kematian Jack dan Green, keluarga Mercer mendapatkan ide untuk membalas dendam. Jerry mendatangi Evan dan menjalin perjanjian dengan Victor, menawarkan $400.000 untuk berunding. Setelah berdiskusi dengan Evan, Jerry kembali ke rumah dan mengumumkan bahwa Evan telah menyetujui untuk menghubungi Victor. Mereka sepakat untuk bertemu dengan Victor pada pukul 4 sore, yang berarti mereka hanya memiliki 2 jam untuk merancang dan melaksanakan rencana balas dendam mereka. Keluarga Mercer bergerak cepat dalam melaksanakan rencana mereka. Jerry mengurus masalah keuangan, sementara Angel mendekati seorang bocah yang sedang bermain baseball. Dengan menawarkan uang $20 dan sekotak coklat, Angel berhasil membujuk bocah itu untuk membantu mereka dalam mengelabui Fowler. Setelah semua persiapan selesai, akhirnya pukul 04.00 tiba. Di sisi lain, bocah yang dibantu oleh Angel berhasil membingungkan pergerakan Fowler ketika Fowler mengambil coklat dari bocah itu dan pintunya tertutup. Angel tiba-tiba muncul dan dengan cepat menempelkan plastik di wajah Fowler. Angel kemudian menelpon Bobby untuk memberitahu bahwa mereka berhasil menangkap Fowler. Setelah menerima panggilan dari Angel, Bobby memberi lampu hijau kepada Jerry untuk bertemu dengan Evan. Sementara, Jerry tiba di danau es dengan anak buah Victor. Angel berhasil menyudutkan Fowler tanpa harus membunuhnya. Sedangkan kekasih Angel sendiri kini ikut serta dalam rencana ini. Berpura-pura melaporkan kepada polisi bahwa kekasihnya mencoba membunuh seorang agen polisi. Dengan ekspresi memelas, ia berhasil meyakinkan para polisi. Polisi segera bergerak menuju ke kediaman Fowler setelah mendapat laporan ini. Saat Fowler merasa terpojok, mendadak ia mendengar suara sirine polisi. Suara tersebut seolah menghidupkan semangat Fowler. Ia berpikir bahwa polisi mungkin datang untuk membantunya. Namun dengan tenang Angel memberitahu Fowler bahwa saat itu para polisi tidak berada di pihak Fowler. Ternyata Angel telah merekam percakapan mereka sebelumnya, di mana Fowler mengakui tindakannya yang korup dan pembunuhan rekannya, yaitu Green. Dengan bukti tersebut, Angel melaporkan ke pihak kepolisian bahwa ia akan membawa Fowler keluar. Namun ketika Angel meminta Fowler untuk keluar, Fowler tiba-tiba menyerang Angel. Fowler berhasil merebut senjata milik Angel dan malah mengancam polisi yang ada di sekitar. Kemudian adegan berpindah pada Jerry yang sedang menunggu kedatangan Victor. Tak lama kemudian sebuah mobil tiba dari arah berbeda dan pengendara mobil tersebut turun. Ternyata pengendara mobil itu adalah Victor. Ia mendekati Jerry dan membuka tas yang dibawa Jerry. Victor terlihat senang karena Jerry telah menepati janji dengan membawa uang sebesar $400.000. Pada akhirnya Victor menerima tawaran bisnis dari Jerry, namun dengan syarat bahwa bisnis tersebut juga berfungsi sebagai pengampunan dan melupakan semua kejadian yang menimpa keluarga Mercer. Setelah itu Victor meminta pistol kepada Evan dengan niat untuk membunuh Jerry. Saat Victor memberikan isyarat tangan untuk meminta pistol, ia menyadari bahwa anak buahnya tidak menuruti perintahnya. Ternyata para anak buah Victor sudah membelot kepadanya. Kemudian tiba-tiba Jerry membicarakan bahwa kini seluruh anak buah Victor telah mengkhianati mereka. Jerry merujuk pada tindakan sabotase yang dilakukan anak buah Victor sendiri, yang kini justru memberontak dan melawan mereka. Melihat pengkhianatan ini, Victor langsung memberitahu bahwa ia telah melaporkan pertemuan ini kepada Fowler. Namun dengan sikap tenangnya, Jerry menyatakan bahwa Fowler tidak akan datang. Kembali ke adegan Fowler setelah ia keluar dari rumah dengan Angel sebagai Sandra, namun tiba-tiba Angel berhasil melawan Fowler dan menghajarnya. Sehingga pihak kepolisian berhasil menembak Fowler hingga ia tak mampu lagi melawan. Sementara itu, kembali ke danau es. Akhirnya seorang pria berjalan dari kejauhan menuju kerumunan dan ternyata itulah Bobby Mercer. Bobby dengan tegas mempersiapkan diri dan melepas mantelnya. Pada awalnya Bobby menghadapi kesulitan saat dihajar oleh Victor. Namun dengan ketekunan dan keberanian, Bobby berhasil membalikan keadaan. Setelah terjatuh, Bobby memerintahkan anak buahnya untuk mengubur jasad Victor ke dalam danau es yang telah dilubangi.
Di akhir film, keluarga Mercer kini membangun kembali rumah mereka secara perlahan-lahan. Tidak ada lagi dendam yang harus diselesaikan. Dan Bobby Mercer memutuskan untuk mengambil tanggung jawab mengurus kediaman ibunya sendiri. Dan akhirnya film pun tamat.